Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya, hari ini saya bersama Pak Muhammad Zukri Malik, betul ya? Ya, Di Makassar ya. Tadi saya tertarik sekali, kenapa? Karena beliau melakukan penelitian dari air kangen water terhadap pasien-pasien yang sedang di kemoterapi di Rumah Sakit Hasanuddin di Makassar. Ya, baik, saya mau tanya nih, Pak Muhammad Zukri. Saya mau tanya pertama, latar belakang Pak Muhammad Zukri ini apa sih? Ya, jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Zukri Malik. Saya adalah KD Makassar di Indonesia. Saya seorang dosen pada salah satu perguruan tinggi di Makassar. Dosen ya. Saya dengar juga ada jabatan. Ya. Jabatannya apa, Pak? Sebagai wakil ketua. Wakil ketua? Wakil ketua 1. Wakil ketua 1 atau wakil rektor gitu ya. Wakil rektor dari salah satu universitas. Oke, judul penelitiannya apa nih, Pak? Ya, jadi sebenarnya di sini kami melihat pengaruh elektrolisis water. Dalam hal ini kami menggunakan air kangen water untuk melihat bagaimana pengaruhnya dalam menurunkan efek samping pasien-pasien yang menjalani kemoterapi, pasien kanker ya, yang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Unhas. Unhas ya, oke. Jadi pasien-pasien yang di kemo itu dirawat di Rumah Sakit Unhas, ada berapa total yang dicoba? Jadi totalnya itu 45 pasien yang kami bagi dua, ada kelompok intervensi 22, kemudian kontrol 23. Yang intervensi inilah yang kami berikan rutin air kangen water selama kurang lebih 2 bulan, yang kontrol itu kami berikan setelah selesai penelitian. Oke, jadi pada saat penelitian nih 23 orang nggak dikasih kangen water, Ya. 22 dikasih kangen water ya, selama 2 bulan. Ya, kurang lebih 2 bulan. Minumnya berapa banyak tuh, Pak? Jadi dosisnya itu kami berikan karena kami pakai kemasan 1.500, jadi itu 6 botol dihabiskan 3 hari. 6 botol 3 hari, jadi satu harinya Kurang lebih 2 botol, ya, 3 liter ya? 3 liter. Berarti satu hari minum 3 liter untuk pasien-pasien yang kemoterapi. Boleh tahu pasiennya kanker apa aja nih? Iya, jadi ini bervariasi mulai dari kanker payudara, ini paling banyak ada 17, kemudian pasien kanker serviks itu ada 11, kemudian ada leukemia, kemudian kanker nasofaring, ovarium, lidah, kemudian ada 9 jenis kanker. 9 jenis kanker ya. Berarti di penelitian tersebut disebutkan sebelum minum kanker water kondisinya seperti apa? Iya, jadi kami menggunakan instrumen yang sudah bagus tentunya, namanya Edmonton Scale, itu untuk melihat keluhan-keluhan pada pasien kemoterapi. Itu ada kurang lebih 10 keluhan. 10 keluhan ya? Ya, seperti keluhan mual, muntah, kemudian nyeri, kelelahan, kemudian nafsu makan, ya, kondisi pernapasan, kemudian 10. Ada 10, ya. ada 10 komponen biasanya efek dari kemoterapi. Iya. Jadi itu kita ukur, jadi setelah dia kemoterapi, kita ukur untuk pretestnya. Setelah kita ukur, maka kita berikanlah terapi atau intervensi pemberian kangen water kurang lebih 2 bulan. Setelah kemo berikutnya, kita ukur lagi. Baru ya itu kita prosesnya. Jadi setelah kemo yang kedua, kita ukur lagi. Jadi selama 2 bulan ya? Iya. Sehari 3 liter. Oke, hasilnya seperti apa, Pak? Jadi hasilnya itu memang menunjukkan hasil yang sangat signifikan, terutama pada kelompok yang intervensi. Sebenarnya sih ada beberapa, semua mengalami perubahan. Tapi yang signifikan itu ada 3. Pertama adalah mualnya, mualnya signifikan penurunannya. Kemudian yang kedua adalah nafsu makan. Dan yang ketiga adalah kelelahan. Lemas ya? Iya. Lemah kondisi. Kan umumnya pasien kemo itu mengeluh itu. Betul. Fatigue. Memang itu yang dihindari. Kenapa orang biasanya saat kemo justru malah lemah? Karena efek samping dari kemo membuat dia tidak bisa makan, dimana tenaga jadi nggak masuk, makin lemah makin drop ya. Dan kangen water sudah menunjukkan ya Pak ya, dari hasil itu selama 2 bulan efek mualnya berkurang, lemah juga berkurang ya, ngantuk juga, sama nafsu makan bertambah. Tentunya ini bisa jadi efek lebih tinggi efektifnya buat kemoterapi gitu ya. Kemudian jadi total 22 itu hasilnya positif semua ya, baik semua. Ya, semua. Oke, sementara kontrol ada perubahan. Kontrol itu tidak ada perubahan, tetap ada keluhan. Keluhan tetap sama sebelum di peredam pos sama. Oke. Jadi bisa disampaikan Pak kesimpulan dari penelitian Bapak? Ya, sebagai kesimpulannya bahwasanya dengan menggunakan terapi kangen water itu sangat membantu pasien dalam menurunkan gejala-gejala yang selama ini dikeluhkan dan menjadi alasan kenapa pasien-pasien kanker itu malas kemoterapi, karena tadi dia menghindari keluhan-keluhan itu atau efek samping dari kemoterapi. Alhamdulillah dengan pemberian air kangen water secara rutin, jadi memang kita rutinkan, tidak boleh menggunakan air yang lain selama 2 bulan itu. Alhamdulillah sangat signifikan hasilnya. Masya Allah ya. Berikut pemaparan dari Pak Muhammad Zukri, seorang wakil rektor dari Stikes Panakukang, dan melakukan penelitian ini bukti care dan melihat apakah benar-benar berefek dari minum kangen water terhadap orang-orang yang post atau sedang kemoterapi. Pak Muhammad Zukri, terima kasih banyak ya. Semoga bermanfaat semua ilmunya, informasinya. Buat teman-teman yang sedang kemoterapi aja, dan yang Anda takutkan, insya Allah bisa diminimalisir dengan kangen water. Barakallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.